Jindro. Sastra Jindro niku mboten wong. Nggih. Mboten wong. Nek miturut niku jane asline niku. Berarti Pak Jokowi niki nek menurut Jongko dek wau niku terus jenengan berarti presiden terakhir nggih, Pak. Jane ngoten niku. Ning nek sakniki niku nggih niku wau mugi-mugi mawon telaso nggih. Mari wong pinter mriku sak nggon-nggon wong pinter. Nggih, leres. Mriko pinter. Ning dereng pener. Dereng pener cacakane. Pinter tapi dereng pener. Dereng pener. Niku wau. Ning niki mboten anu lho, mboten kok mrintengi wong sing pinter lho nggih. Mboten. Niki wong pinter kathah ning dereng kantenan pener. Mergane menapa penere? Penere nggih niku wau. Masjid korat-karit, langgar bubar, pura ngombro-ombro, gereja bakal ngoro. Dadi ora-ora niki. Niki. Mangke Bali teng Eyang Sabda Palon gelem bali ning tanah Jawa, besok wong tanah Jawa mantane kari sitok. Niki rahasia jane. Maksudnya pripun, Bang? Nah, niki dereng dong to. Nggih. Matane kari sitok nggih besok nek agama gur kari siji tek. Eyang Sabda Palon yo kok gelem bali ning tanah Jawa, besok nek wong tanah Jawa mantane gur kari sitok. Mboten kok moto ngene iki mboten. Moto niku agama. Nggih. Niku. Ngoten niku. Berarti benjing misalnya sakwantune Pak Jokowi kan presiden yang terakhir nih menurut Jongko, Bang. Terus katanane mangke disepundi, Mbak, kados tenggene negara niki, Mbak. Negara niki mengke nek tesih enten namine enten presiden meleh nggih. Ajur makmur, pok ajur lebur tanpa dadi. Niki pun titi mangsani. Rahayu. Saya ucapkan selamat malam kepada seluruh pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Ya. Bagaimana Mas enaknya ya, Indonesia ini? Kalau seperti ini terus nggak bisa, Mas. Kalau seperti ini terus, Indonesia ini makin parah. Karena rakyat kitanya, Mas, rakyatnya banyak yang mengeluh, terutama ekonomi, pekerjaan makin sulit. Nah ini terlalu baik rakyat ini. Nah, terlalu baik dan terlalu sabar. Terlalu sabar. Dan soalnya Indonesia ini kan rakyat ini memegang amanah inna wa amanah. Betul. Tapi tidak sih, Mas. Kesabaran itu kan ada batasnya. Kesabaran ada batasnya. Kadang siapa tahu yang menyumpah di dalam hati. Menyumpah di dalam hati. Kemudian sekarang ini mencari pejabat yang jujur itu kan sulit, Mas. Sulit. Terus contohnya begini. Kita punya anggota dewan. Kita tidak tahu yang di sana. Kerjanya apa? Tidur apa bekerja. Nah, ini tidur apa bekerja. Kalau bekerja tidak mungkin kayaknya sampai seperti ini. Harga-harga tidak seperti ini. Kan gitu. Mungkin ketiduran waktu rapat. Nah, ketiduran waktu rapat hingga tidak bisa mengontrol harga pasar. Harga pasar. Dan harga pasarnya yang ditentukan di sana, Mas. Pemerintah yang menentukan. Rakyat betul berdaulat. Tidak bisa mengatur harga. Harga pasti yang di sana yang menentukan. Nah, itu. Jadi kalau harga nanti naik, otomatis gaji pegawai bisa naik, kan gitu. Nah, terus nanti alasannya apa? Dolar naik. Itu pasti, Mas. Dolar naik. Kalau dolar naik, emas juga naik. Terus 9 bahan pokok yang lain
bahan pokoknya lain ikut naik semua. Jangan cuma yang emas, cabai pun bisa naik. Nah, cabai bisa naik, bahkan sampai yang pokoknya bahan-bahan yang di dapur lah bisa naik semua. Nah ini kenapa? Nah, seperti ini. Ataukah kita ini salah memilih pemimpin, atau kita ini bodoh? Nah itu. Nah itu gitu. Sebetulnya Indonesia ini banyak orang yang pintar, hebat. Banyak orang yang paling hebat, banyak orang hebat di Indonesia ini. Tapi yang pintar kapan? Oke mas, pintar ya. Orang pintar dengan orang ngerti ini berbeda. Berbeda. Kalau pintar bisa memintari, iso minteri kancane, tapi lah ngerti lah harus dihapusi. Nah itu lah. Nah jadi begini, kalau kita terus-terusan seperti ini, rakyat tidak akan percaya lagi dengan pemimpinnya. Nah apalagi ada yang bilang ada yang 3 periode, ada yang 2 periode. Kalau seandainya terjadi yang 3 periode tadi, kenapa tidak dari dulu yang sebelumnya? Nah, yang sebelumnya kenapa cuma di 2 periode? Kenapa di zaman ini ada usul 3 periode? Nah ini, ini mermasane negara ini naik bayo. Nah, sekarang penai. Waktu di zaman kemerdekaan Indonesia tidak punya modal, tidak punya biaya perang nggak ada, tentara-tentaranya pun tidak dibayar waktu itu, termasuk Tojo 45. Nah, Tojo 45 tanpa bayaran, tanpa dibayar, belani mati-matian. Nah, justru yang sekarang ini semua pejabat ini saling memperkaya diri. Nah, memperkaya diri, merata, mulai dari anggota dewannya, dan pegawai negeri dan kepolisian. Nah, polisi ini tidak ada polisi yang miskin, tidak ada, kaya semua mas. Ya, ada punya rumah 2, nah, besar. Nah itu. Nah, dan di sini kita baiknya kita juga berhati-hati dalam bersikap. Nah, bersikap ini ya, maksudnya begini. Apakah kita nanti seperti ini terus atau bagaimana? Nah, makanya kita hati-hati dalam memilih pemimpin yang akan datang. Nah ini. Dan ini masih ada kesempatan kita untuk memilih pemimpin, insya Allah yang lebih baik lagi. Kesempatan Indonesia tahun ini kan. Betul. Tapi kalau sampai mau maju, nah betul mas. Karena di tangan kita yang akan datang itu. Tahun kembar. Nah, tahun kembar artinya kemerdekaan kita Agustus yang sekarang. Ini adalah tahunnya kembar 77. Kita sudah 77 tahun. Nah, kita merdeka 77 tahun seperti ini. Jepang pada tahun 45 rata dengan tanah, kena bom atom. Dua daerah yaitu Hiroshima dan Nagasaki hancur rata dengan tanah. Tidak sampai beberapa tahun bisa berkembang, bisa maju. Kalau Indonesia ini jangan berkembang, jangan maju. Untuk berkembang pun sulit. Nah begini mas, ini juga mempengaruhi pelajar-pelajar atau adik-adik kita yang masih bersekolah. Di generasi berikutnya, berikutnya ini masih juga terpengaruh ke situ. Karena apa? Termasuk pelajaran, kurikulumnya ini selalu berganti. Setiap ganti menteri, kurikulum berganti. Setiap ganti menteri, kurikulumnya berganti. Dan menteri pendidikan,
Menteri Pendidikan ini berganti tidak 5 tahun sekali, bahkan 1 tahun pun bisa berganti. Pokoknya bukan cocok ganti, pokoknya nggak cocok ganti, nggak cocok ganti. Sepertinya kok pejabat kita ini untuk uji coba aja. Mas yang buatan pas kali menteri ini tidak kenal. Betul Mas. Yang sangat hebat itu Bapak Menteri Kesehatan kan. Bapak Menteri Kesehatan bukan dokter. Nah, bukan dokter. Bahkan beliau ini adalah ahlinya teknologi nuklir. Nah, itu bisa menjadi Menteri Kesehatan. Nah, di sini setiap ganti menteri kurikulum berganti, khususnya di pendidikan. Ini kurikulum yang sekarang kita pelajari belum bisa, belum mendalam, berganti lagi, kurikulum lagi, berganti lagi, dan itu dan kita bagaimana anak-anak kita bisa maju. Nah, di sini Mas, itu juga mempengaruhi para anak-anak atau adik-adik kita, generasi pelajar yang sekarang ini sedang bersekolah, yang sedang menuntut ilmu. Mungkin ini memang penghancuran. Penghancuran pendidikan. Mungkin seperti itu. Bahkan sejarah pun dihapus. Nah ini. Makanya kalau ada anak-anak yang tidak mengerti dengan sejarah bangsanya, itu bukan salah anak itu sendiri. Nah, itu salahnya dari yang disanat juga, yang harus ikut yang harus ikut bertanggung jawab. Nah, itu bertanggung jawab. Karena anak didik pendidikan ini adalah yang menentukan, ada yang di atas, Mas. Nah, ya di atas atasan, yaitu pemerintah yang menentukan pelajaran ini pelajaran ini. Nah, ini terutama anak-anak SD. Anak-anak SD. Kurikulum berganti-ganti. Pelajar bingung. Jadi anak-anak yang sedang belajar, apalagi anak-anak yang masih sekarang tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Kalau misalnya pelajarnya itu terus, itu berapa tahun itu terus. Bahkan yang sekarang sudah orang-orang yang belajar di tahun 80-an, mungkin yang sekarang bisa menjadi pejabat. Nah, menjadi pejabat. Nah, yang dibingungkan anak-anak ini, yang pelajar yang sekarang ini, besoknya mau jadi apa? Nah, mau jadi apa? Apalagi untuk menjadi pegawai udah sulit. Ya sakit tapi bayar. Nah, bayar. Sogok menyogok. Nah, sogok menyogok. Nah, contoh saja. Contoh. Ada yang misalnya ingin menjadi polisi. Ingin menjadi polisi. Diterima. Nah, diterima. Tapi menunggu lagi kabar. Menunggu kabar lagi. Terus kemudian ditelepon oleh yang di sana. Ditelepon. Harus menyiapkan uang sekian. Nah. Dan dalam diberi waktu hanya 2 hari. Hanya diberi waktu 2 hari. Terus di mana mencari uang? Yang jutaan. Ratusan juta. Nah, ratusan juta. Itu dari mana? Dan seandainya bisa jual sawah, jual tanah, jual rumah. Nah, iya. Nah, nanti udah jadi. Baru berpikir, saya harus bisa mengembalikan modal tadi. Entah bagaimana caranya. PSP caranya kudu balik. Ini kayak caranya ini, caranya bes. Caranya sementing balik modalnya mau. Akhirnya membagi. Nah, akhirnya tadi nggak terkontrol. Nah, akhirnya nggak terkontrol. Nah ini. Dan ini juga banyak yang terjadi sampai saat ini. Masih berlangsung. Dan untuk para anak-anak, ya, anak pelajar yang belajar sekarang, kita ikuti saja dulu apa sebetulnya mau dibawa kemana pelajar kita. Nah, dan pelajaran ini sampai kemana? Coba berganti lagi apa enggak? Coba kita ikuti saja, mengikuti arus aliran air tadi. Kemana air tadi? Kita ikuti kemana? Nah, coba. Nah, ini nanti berganti lagi apa enggak?
Ini ada yang namanya kurikulum kemerdekaan. Nah, kurikulum kemerdekaan. Ada lagi Mas, kurikulum kemerdekaan. Lagi berganti malih. Betul. Nah, sedangkan pelajarannya bisa berganti. Apalagi nanti yang nama Indonesia pun bisa berganti. Ini sepertinya kok dari sudah detik-detik kan begitu Mas. Ya, ada detik-detik menjelang. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kita harus bagaimana? Nah, dan kita menyiapkan apa? Sedangkan untuk menjadi pegawai negeri ini sudah sulit. Menjadi angkatan sudah sulit. Nah, sulit. Tidak seperti yang dulu. Nah, kalau di zaman tahun 80-an, 90-an, SD, SMP bisa menjadi tentara. Tapi yang jujur Mas. Betul. Kalau orang jujur itu contohnya, polisi yang jujur ada 3. Ada polisi yang jujur ada 3. Namun 3. 1 patung polisi. Oh. Dan yang kedua adalah polisi tidur. Nah, dan yang ketiga adalah Jenderal Hugeng. Nah, Jenderal Hugeng Santoso. Nah, ini Indonesia namun 3 itu. Nah, jujur. Itu pun patung polisi. Dan polisi tidur dan Jenderal Hugeng, mantan Kapolri kita. Nah, itu yang paling ngipi. Punya rakyat kita ini sebenarnya ingin kaya. Tapi mimpi. Tahu Mas, tahu yang ngipi suge. Ngipi suge. Kok enak senang Mas. Kok tangi ya melarat nih. Ngipi loh. Indonesia kepingin suge makmur kaya raya. Ngipi. Memang kayak seperti yang lagunya Bung Karno aja, lagunya Bung Karno. Katanya Indonesia banyak makanan. Nah, ini ya, Indonesia banyak makanan. Siapa bilang rakyat kita lapar? Indonesia banyak makanan. Ini lagunya ciptaan dari Bung Karno. Lagu yang judulnya Mari Bergembira. Nah, ini lagunya Bung Karno. Siapa bilang Bapak dari Blitar, bahwa Bapak dari Prambanan. Siapa bilang rakyat kita lapar, negara kita Indonesia banyak makanan. Nah, ini lagu ciptaan Bung Karno dulu. Nah, tapi itu dulu. Lain dengan sekarang. Mas. Banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, banyak yang di bawah jembatan, banyak yang di kolong-kolong pipa air di Jakarta banyak. Nah, itu hidupnya atau tidak punya rumah, tapi hidupnya di bawah pipa air, pipa PDAM. Tapi PDAM besar Mas. Nah, di bawahnya itu mereka hidup dengan anaknya, dengan keluarganya. Nah, di sini. Nah, betul. Sedangkan yang di atas ini mewah hidupnya. Tidak ingat. Yang penting makan enak, tidur enak, tidak memikirkan rakyatnya. Nah, ini mudah-mudahan pemimpin kita tidak seperti itu. Mudah-mudahan pemimpin kita tidak seperti itu, selalu memikirkan rakyatnya dan kemakmuran rakyatnya harus dipikirkan. Nah, ini. Jadi ada Mas cerita. Ini bukan cerita, ini betulan. Ada seseorang petani melon. Ini kemarin Mas, belum lama. Petani melon ini panennya melon. Tapi setelah panen melonnya dihancurkan, dibuang, dibanting. Karena apa? Dijual murah. Operasionalnya mahal, pupuk mahal, obat-obatnya mahal. Bayar pekerja, bayar ongkos para buruh mahal. Dan harga buah murah. Hingga buah-buah melon tersebut dibanting-banting di jalanan. Ini terjadi. Betul. Di Jawa Timur terjadi.
dan juga petani padi di sawah. Petani padi ini untuk menjual gabah murah dengan harga pupuk mahal. Sampai saat menikah ngoten. Betul, sampai sekarang ini. Nah, ini kita perhatikan, coba pemimpin-pemimpin kita untuk memperhatikan petani dan buruh. Nah, dan buruh ini. Dan buruh terutama ya petani, baik petani yang di menanam padi atau pupuk terutama yang dia, Mas. Jangan sampai telat. Nah, ini kalau sampai telat tidak panen. Kalau tidak panen, makan apa? Misalkan. Bukan cuma kalau kita nggak panen padi misalnya ya, panen padi gagal. Ini imbasnya juga ke atasan juga, mau makan apa mereka? Nah, gitu. Kan padi ini kan dari sawah, dari desa. Nah, kalau para petani tidak panen, terus bagaimana lagi? Nah, biasa kekurangan pangan. Kekurangan pangan. Yang dikhawatirkan oleh Pak Prabowo dulu kan pernah. Nah, yang dikhawatirkan kekurangan pangan. Kekurangan pangan di negeri kita ini pasti terjadi. Entah kapan, tapi pasti terjadi. Nah, ini. Nah, dan ini untuk dulu semuanya yang akan datang jangan sampai salah pilih pemimpin. Nah, itu aja. Ini salah pemimpin. Dan mau dibawa kemana Indonesia ini, mau dibikin apa, monggo, ya monggo. Yang penting kita tetap bersatu, rukun dengan sesama, rukun dengan tetangga. Jangan ada yang bentrok, jangan ada yang saling pecah, membelah. Kalau ada yang mengadu domba, kita hiraukan saja, karena banyak. Sekarang ini yang terjadi seperti itu, yang seperti fitnah, nah adu domba ini banyak sekali. Nah, banyak sekali, terutama provokator. Nah, ini provokator ini juga banyak. Jadi untuk judul mas jangan sampai terprovokatif. Nah, jangan sampai kita rakyat Indonesia semua sudah pintar. Nah, ini sudah cerdas semua. Mudah-mudahan bisa mengambil yang terbaik. Nah, bisa mengambil yang terbaik, memilih yang terbaik saja. Matur nuwun ya. Iya. Semoga bermanfaat. Iya. Kalian apa? Teruskan media sekalian. Iya. Cukup sekian. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.